عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang rukun iman, yaitu tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman, yang kita mulai dengan al-iman billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian iman itu sendiri disebutkan di dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, bahwa al-iman yaitu at-tasdiq bil qalb, al-iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Jadi iman itu at-tasdiq bil qalb, iman itu membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian disebutkan juga bahwa al-iman ini yazidu wa yanqus, iman ini bertambah dan berkurang. Jadi kalau dikatakan iman berarti ikrar dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Dan iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Itu pengertian iman yang telah disebutkan oleh para ulama, dan ini merupakan prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Adapun yang sekarang yang kita akan bahas tentang iman kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, yatadamman arba'atu umur, mengandung 4 unsur. Jadi kalau seorang menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah SWT, ini mengandung 4 unsur. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Jadi kalau seorang mengatakan dia beriman kepada Allah, berarti yang pertama kali dia harus meyakini tentang adanya Allah. Dan tentang adanya Allah ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Dapat dibuktikan dengan fitrah, dapat dibuktikan dengan akal, dapat dibuktikan dengan syariat, dan dapat dibuktikan juga dengan indera manusia. Adapun bukti dengan fitrah tentang adanya Allah, kita bisa melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi secara fitrah, anak yang lahir itu mengakui tentang adanya Allah. Mereka semua lahir dalam keadaan fitrah.
Semua manusia yang lahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Dan ketika dia tumbuh, dia mengakui tentang adanya Allah. Kalau seandainya dia belum diselewengkan, belum diajarkan dengan cara-cara Yahudi, Nasrani, Majusi dan cara-cara yang lain, artinya fitrahnya masih bersih, dia akan mengakui tentang adanya Allah. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua tentang adanya Allah dengan bukti akal. Secara akal, bahwa segala macam yang ada ini, yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, yang dapat kita lihat di alam semesta ini menunjukkan tentang adanya Allah. Artinya semua terjadi dengan adanya pencipta. Tidak akan mungkin semua ini terjadi tanpa pencipta. Atau orang mengatakan bahwa terjadi secara kebetulan. Seperti ada di dalam filsafat mengatakan bahwa terjadinya alam ini dengan kebetulan. Ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Karena orang dapat berpikir adanya matahari, adanya bulan, adanya siang, adanya malam, adanya perputaran dan segala macam, ini menunjukkan tentang adanya pencipta. Kemudian Allah juga menyebutkan dengan dalil akal untuk menunjukkan kepada manusia. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran agar manusia ini menggunakan akalnya, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, bukannya patung-patung yang mereka sembah, bukan patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Seperti disebutkan di dalam surah At-Tur ayat 35 sampai 37, Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Jadi Allah bertanya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak meyakini? Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka mempunyai perbendaharaan Allah? Am humul musaytirun. Apakah mereka yang berkuasa? Ini teguran Allah dalam surah At-Tur ayat 35-37. Pada waktu itu Jubair bin Mut'im, dia seorang musyrik. Ketika dia mendengar ayat ini, yaitu ketika dia mendengar ayat ini, Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Diteguran Allah bahwa patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin, kubur-kubur yang diagungkan oleh kaum musyrikin, dan segala macam yang mereka sembah, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Bukan mereka yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah yang menciptakan. Tapi kenapa mereka masih belum yakin tentang adanya Allah? Mereka belum yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang harus disembah. Mereka yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka belum yakin bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang disembah. Itu yang mereka belum yakini. Pada waktu itu Jubair bin Mut'im masih seorang musyrik. Kata Jubair, kada qalbi yatir. Mendengar ayat itu hatiku seperti terbang. Dan ini yang pertama kali bersemayam dalam hatiku, telah tetap dalam hatiku rasa iman. Ketika dibacakan ayat ini, maka timbul rasa iman. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang adanya Allah dari syariat, kita bisa melihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, diturunkannya Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf. Nah, dalam kitab-kitab itu terkandung firman-firman Allah yang di situ menyatakan tentang adanya Allah. Jadi semua kitab samawi, jadi kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, itu semua menyebutkan tentang adanya Allah. Menyebutkan bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Semua menyebutkan tentang adanya Allah. Selama kitab itu belum dirubah, itu semuanya menyebutkan tentang adanya Allah. Baik di kitab Taurat, di Zabur, di Injil, dan di Suhuf yang lain, itu semua menyebutkan tentang adanya Allah. Lebih-lebih kalau kita membuka kitab Al-Quran, jelas sekali menerangkan tentang adanya Allah dengan ayat-ayat syar'iyyah.
Kemudian yang keempat dengan dalil panca indera. Bukti dari panca indera bahwa panca indera ini menyaksikan tentang adanya Allah. Artinya panca indera ini bukan berarti dia melihat Allah, tidak. Karena manusia ini tidak bisa melihat Allah di muka bumi. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Hatta Nabi Musa ketika akan melihat Allah dia pingsan. Jadi semua tidak ada yang dapat melihat Allah di muka bumi ini. Tapi di akhirat akan melihat Allah bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan orang-orang yang beriman dan masuk surga akan melihat Allah. Jadi kalau saya sebutkan tentang bukti panca indera, maksudnya panca indera ini menyaksikan ya, dengan mata dan kepala mereka, dengan indera mereka tentang adanya Allah. Seperti secara indrawi manusia ini ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berdoa dan doanya dikabulkan, dan dia lihat sendiri dikabulkannya doa itu. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 76 Allah berfirman, dan Nabi Nuh ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian kami kabulkan doanya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan dari kaum yang sudah rusak. Terbukti dikabulkan doanya Nabi Nuh, disuruh Nabi Nuh membuat perahu, dan Allah turunkan banjir yang besar. Kemudian pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW juga dibuktikan oleh Allah. Orang yang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya harta kami telah binasa, keluarga kami lapar. Pada waktu itu dia datang pada hari Jumat. Tolong doakan agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah berdoa. Tidak lama Rasulullah belum turun dari mimbar. Diterangkan dalam hadis yang sahih, diterangkan hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyati falam yanzil ala mimbari. Nabi belum turun dari mimbarnya, hujan itu sudah turun sampai membasahi jenggotnya Nabi. Kemudian pada Jumat berikutnya datang lagi seorang, ya Rasulullah, sesungguhnya bangunan-bangunan telah hancur, harta ini telah tenggelam karena banyaknya hujan selama sepekan, banjir. Fad'allah lana, mintakan kepada Allah agar Allah menghentikan hujan, atau hujan ini tidak menimpa kami. Nabi mengangkat tangan lagi berdoa, tapi Nabi tidak berdoa untuk memberhentikan hujan, karena di antara adab kepada Allah, Nabi mengatakan Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, singkirkan hujan ini. Tetap hujan tapi singkirkan, jangan menimpa kami, wa la alaina. Kemudian Nabi tunjuki ke beberapa tempat di gunung, kemudian setelah itu hujan itu berhenti. Dan disaksikan oleh orang Badui ini bahwa Nabi berdoa kemudian turun hujan. Jadi secara panca indera orang menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa adanya Allah, karena yang mengabulkan doa Allah. Kemudian juga dari segi yang lain, jadi Allah menunjukkan tentang adanya Allah dengan berbagai cara, secara fitrah, secara akal, secara syariat, kemudian secara indrawi. Contohnya lagi secara indrawi, untuk membuktikan tentang adanya Allah kepada orang-orang yang awam atau orang-orang yang menentang, adanya ayatul anbiya yang sering disebut dengan mu'jizat. Seperti contohnya Nabi Musa, ketika Fir'aun sudah demikian menolaknya syariat Nabi Musa, kemudian dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dibuktikan oleh Allah, yaitu dengan menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Disebutkan di dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 63, Allah berfirman, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil 'azim." Maka kami telah wahyukan kepada Musa, hendaklah Musa melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya ke laut. Maka tiba-tiba laut itu terbelah, dan setiap belahan itu seperti gunung yang besar.
Jadi belahan laut itu menjadi gunung yang besar dan dapat orang-orang berjalan. Pengikutnya Nabi Musa berjalan di laut itu. Ini untuk membuktikan tentang adanya Allah dengan mukjizat itu. Contohnya lagi pada zaman Nabi Isa, untuk membuktikan bahwa Isa itu sebagai nabi, untuk membuktikan bahwa Nabi Isa ini diutus oleh Allah dan Allah itu ada. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati dihidupkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Seperti disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Atau dalam surah Al-Maidah ayat 110. Allah berfirman, wa idh tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah tatkala engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku, kata Allah. Kemudian contoh lagi, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah sangat kerasnya orang-orang Quraisy Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka minta membuktikan kalau benar Allah itu ada, benar bahwa engkau ini sebagai nabi, engkau diutus oleh Allah, coba bawakan ini. Sampai yang terakhir mereka minta kepada Nabi Muhammad, yaitu buktikan kalau benar engkau ini seorang rasul. Dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Pada waktu itu juga dibuktikan. Nabi menunjuk ke langit, menunjuk ke bulan. Itu bulan kamu lihat. Tiba-tiba bulan itu terpecah menjadi dua. Dan orang-orang pada waktu itu melihat, orang-orang kufar, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin pada waktu itu melihat tentang terbelahnya bulan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 Allah berfirman, telah dekat akan terjadinya hari kiamat ini dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka melihat satu ayat, satu tanda kenabian, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir. Ini merupakan satu sihir yang terus berjalan. Itu mereka menolak hal-hal yang sudah jelas. Mereka saksikan dengan indera mereka, dengan panca indera mereka, mereka saksikan tentang bukti-bukti adanya Allah, tentang bukti adanya tentang bukti diutusnya para nabi, bahwa apa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Tapi mereka tetap menolak. Jadi Allah sudah tunjukkan kepada mereka. Adapun tentang adanya Allah, sebenarnya orang-orang Quraisy Mekah mengakui tentang adanya Allah, tapi mereka menolak tentang kenabian, bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu diutus oleh Allah dan membawa akidah yang benar. Itu mereka tolak. Jadi iman kepada Allah ini, yang pertama kita harus yakini tentang al-iman biwujudillah, beriman tentang adanya Allah. Dan bukti-bukti tentang adanya Allah jelas sekali, baik dengan fitrah, baik dengan akal manusia, dengan syariat, dan dengan panca indera bisa dibuktikan tentang adanya Allah. Kemudian yang kedua yaitu iman kepada Allah harus mengakui al-iman birububiyyatih. Jadi seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dia harus meyakini bahwasanya Allah ini sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam ini. Itu harus diakui. Jadi kalau orang mengatakan dirinya beriman, dia harus akui ini. Jadi Allah wahdahur Rabb la syarika lahu wa la mu'in. Harus diyakini bahwasanya Allah satu-satunya Rabb, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong bagi Allah. Jadi kalau dikatakan Rabb ini harus mempunyai khalq, mulk dan amr. Jadi Allah itu, ya kalau dikatakan Allah sebagai Rabb, berarti Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Dengan dasar ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, surah yang 7 ayat 54, Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, bagi Allah lah segala ciptaan dan bagi Allah pula segala urusan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Itulah Allah, Rabb kamu, bagi Allah segala kekuasaan, dan orang-orang yang menyeru selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, meskipun hanya setipis kulit ari. Dalam surah Fatir, surah 30.
5 ayat 13 Allah berfirman, jadi Allah menerangkan kepada orang-orang yang masih menyembah kubur, orang-orang yang masih menyembah patung, orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah. Allah mengingatkan bahwa yang benar itu adalah Allah yang punya kekuasaan. Jadi hatta raja yang dimanapun juga, penguasa dimanapun juga, dia tidak mempunyai kekuasaan apapun juga. Jadi orang-orang yang kalian seru, kata Allah, dari selain Allah, semuanya tidak memiliki kekuasaan, meskipun hanya setipis kulit ari. Jadi penguasa yang manapun juga yang disembah, yang ditakuti, sebenarnya mereka tidak mempunyai kekuasaan apapun juga, dan kekuasaan mereka terbatas. Jadi kata Allah, setipis kulit ari pun mereka tidak bisa ciptakan, dan mereka tidak memiliki. Semua datangnya dari Allah. Kemudian tentang masalah tauhid rububiyah ini, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin sebenarnya mereka mengakui tentang adanya Allah. Jadi kalau soal Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, mereka mengakui. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada musyrikin itu. Disebutkan dalam Al-Quran, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun, qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil 'azim, sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun." Dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 84 sampai 89, Allah berfirman, "Katakan wahai Muhammad, limanil ard, bumi dan yang seisinya milik siapa? Jika kamu mengetahui." Mereka akan mengatakan Allah. Ya, orang-orang musyrikin pada waktu itu mengatakan bumi dan seisinya semua milik Allah. Qul afala tadhakkarun, kenapa kamu tidak mau ingat kepada Allah? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil 'azim, sayaquluna lillah. Katakan siapa Rabb langit yang 7 dan Rabb yang menguasai arsy yang agung. Mereka akan mengakui, mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, kalau begitu kenapa kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Lanjutkan lagi Nabi Muhammad, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun." Katakan, siapakah yang menguasai semuanya ini, yang memiliki segala sesuatu, dan Allah yang menolong, wala yujar, dan tidak ditolong atasnya, jika kamu mengetahui. Mereka katakan lagi Allah. Orang-orang musyrikin mengakui tentang adanya Allah, mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui bahwasanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya sebagai penolong. Tapi mereka setelah itu dikatakan mereka akui Allah, kemudian mereka mengatakan bahwasanya kami menyembah yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, "Qul fa anna tusharun." Katakan kepada mereka, kalau mereka sudah mengakui, mestinya mereka menyembah Allah, mereka taat kepada Allah, tapi kenapa mereka dipalingkan? Tidak mau menyembah Allah saja, masih menyembah patung-patung, masih menyembah kubur, masih menyembah yang lainnya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad kepada musyrikin Mekah pada waktu itu. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Zukhruf ayat 7, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang maha gagah dan maha mengetahui. Kemudian di surah yang sama, di ayat 87-nya Allah berfirman, di surah Zuhruf ayat 87 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahunna la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan sungguh-sungguh, mereka akan katakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah.
Tapi kenapa mereka berpaling? Tidak mau menyembah Allah. Jadi kalau soal mengakui tentang adanya Allah, mengakui tentang Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, kemudian mengakui Allah yang memiliki langit dan bumi dan Allah yang mengatur alam semesta ini, orang-orang musyrikin Mekah mengakui itu. Tapi giliran diajak untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya, meminta kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya, menyembelih hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Di saat sulit hanya minta kepada Allah saja, tidak meminta kepada yang lainnya, mereka tidak mau. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tapi giliran diajak untuk meningkat kepada tauhid yang ketiga. Jadi kalau tadi mengakui tentang adanya Allah, kemudian mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Sekarang yang ketiga, tauhid uluhiyah. Dan ini dakwahnya para rasul. Yaitu kalau dia beriman kepada Allah, dia harus mengakui bahwasanya hanya Allah saja yang disembah, sebagaimana pengakuan setiap mukmin dan mukminah, pengakuan muslim dan muslimah setiap hari dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Jadi tauhid uluhiyah, menyembah Allah saja. Jadi pengertian tauhid al-uluhiyah, jadi bi annahu wahdahu al-ilahul haq la syarikalah. Yang dikatakan tauhid uluhiyah yaitu mengakui bahwasanya Allah sajalah sebagai ilahul haq, ilah yang benar, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ilah artinya ma'luh, artinya ma'bud. Jadi sesuatu yang disembah, zat yang disembah. Jadi Allah itu sebagai satu-satunya yang kita sembah. Penyembahan ini harus diiringi dengan hubban wa ta'ziman. Penyembahan kepada Allah harus diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang satu, tidak ada ilah melainkan dia, dan dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 18, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah telah bersaksi, artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Dan malaikat juga menyaksikan demikian, dan orang-orang yang berilmu mereka menyaksikan dengan benar, dengan adil, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Allah menyaksikan Allah lah sebagai ilah yang disembah. Para ulama menerangkan kata-kata la ilaha illallah. Jadi kata la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi penjelasan para ulama bahwa yang dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Jadi kalau ada orang menyatakan la ilaha diartikan la ma'buda illallah, ini keliru. Sebab sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah banyak disembah oleh manusia. Tapi sesembahan yang benar adalah Allah saja. Jadi ada orang yang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah Uzair dan lain-lain. Penyembahan ini ada, tapi penyembahan yang benar adalah Allah. Maka makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah saja. Jadi yang hak sesembahan itu hanya Allah. Berarti semua sesembahan yang disembah oleh manusia, semua sesembahan yang batil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat 62 Allah berfirman, demikianlah bahwasanya Allah yang hak, Allah yang benar. Allah lah satu-satunya yang disembah secara benar. Hanya Allah yang harus disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa saja yang disembah selain Allah itu batil.
Ya, semua sesembahan yang disembah selain Allah, semua itulah batil. Dan Allah lah Dia yang maha tinggi dan maha besar. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang menamakan ilah, menamakan Tuhan selain daripada Allah, kemudian mereka minta tolong di saat mengalami kesulitan, ini nama-nama yang mereka namakan, tapi bukan dikatakan ilah yang hak. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin Mekah menamakan Tuhannya sebagai Lata dan Uzza, Manat dan lain-lain. Allah membantah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanyalah nama-nama yang kamu namakan. Jadi patung-patung itu sengaja kamu namakan sebagai Tuhan. Itu yang kamu namakan dan juga bapak-bapak kamu namakan. Sekedar nama saja. Tapi Allah tidak turunkan sultan, pengetahuan kepada kamu. Allah tidak menurunkan pengetahuan tentang itu. Artinya hanya Allah saja yang mestinya kamu sembah, tidak yang lainnya. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada dua temannya yang ada dalam penjara, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yusuf berkata kepada dua orang teman yang ada dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang satu dan yang maha gagah? Tidaklah kamu sembah selain Allah melainkan nama-nama yang kamu namakan dan yang juga dinamakan oleh bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan pengetahuan tentang masalah itu. Artinya Allah tidak suruh kamu berbuat demikian. Allah menyuruh kamu menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Dalam ayat yang lain juga Rasul-Rasul mengatakan, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Rasul mengatakan, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi hanya Allah saja yang kamu sembah, jangan yang lainnya. Jadi peringatan para Rasul kepada umatnya semua agar mereka meminta kepada Allah saja, menyembah Allah saja, mohon pertolongan kepada Allah, menyembelih karena Allah, tawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, kemudian mengharap hanya kepada Allah. Itu semua dakwah para nabi demikian. Jadi mengajak umatnya agar menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Adapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, ini secara akal saja sudah batal. Artinya apa yang mereka katakan itu sebagai Tuhan, itu tidak benar. Karena patung-patung, kubur-kubur, mayit-mayit atau kiai-kiai yang dikubur, atau orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai ilah, ini sama sekali tidak mempunyai khasais al-uluhiyah, tidak mempunyai karakteristik sebagai Tuhan, sebagai ilah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, padahal mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan oleh Allah. Mereka tidak memiliki, bagi diri mereka sendiri tidak bisa menolak mudarat dan tidak menarik manfaat. Dan mereka tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan manusia atau menghidupkan sesuatu, dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengumpulkan manusia. Jadi Allah menegur kepada orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah, menuhankan kepada selain Allah, kepada orang-orang musyrikin, atau kepada orang-orang yang sekarang ini kaum muslimin yang masih menyembah kubur, yang meminta kepada kubur-kubur, datang kepada kubur-kubur, atau datang ke dukun-dukun yang mereka jadikan sebagai ilah. Kalau seandainya tidak datang ke sana, mereka ini akan celaka dan lain-lain. Nah, ini Allah tegur. Apa yang mereka minta kepada kubur-kubur itu, kepada patung-patung, kepada benda-benda itu, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Dan
Orang-orang yang dalam kubur itu tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki mudarat. Mereka adalah mati, tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak bisa mengumpulkan nanti manusia di padang mahsyar. Kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah menegur, qul da'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, katakanlah, serulah, panggillah orang-orang yang kamu anggap itu mereka sesembahan selain Allah. Jadi kata Allah, panggil orang-orang yang kamu anggap itu sebagai Tuhan selain Allah. Mereka itu, kata Allah, semuanya tidak memiliki apapun juga, baik di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai andil dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak mempunyai andil sama sekali untuk menciptakan segala sesuatu. Mereka tidak mempunyai penolong, kata Allah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kemudian Allah berfirman lagi, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Allah mengatakan, dan mereka yang kamu sekutukan tidak bisa menciptakan sesuatu, dan mereka diciptakan oleh Allah. Mereka tidak bisa menolong orang-orang yang meminta, dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka. Jadi patung, orang-orang yang dikubur, atau sesembahan-sesembahan yang lain yang mereka sembah, itu tidak bisa menolong orang yang hidup dan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Itu disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 191 dan 192. Kemudian dibatalkan lagi oleh Allah tentang sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dan sesembahan yang disembah oleh kaum muslimin, yang mereka datang ke kubur-kubur, ziarah ke kubur-kubur, mereka minta di kubur-kubur itu yang mereka anggap sebagai wali, kiai, habib dan lain-lain. Itu semuanya Allah katakan bahwa sesembahan itu semuanya adalah batil. Semua sembahan yang batil, yang mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan Allah menerangkan dalam ayat yang lain, kalau seandainya kaum muslimin mengakui tentang adanya Allah sebagaimana diakui oleh kaum musyrikin, mereka harus melanjutkan ikrar itu. Mereka mengakui tentang adanya Allah, ada Allah sebagai pencipta yang memberikan rezeki dan lain-lain, harus dilanjutkan. Jadi bukan sekedar pengakuan. Lanjutannya bagaimana? Menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang ayatnya kaum muslimin insyaallah sudah hafal, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan air yang dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan Allah sebagai sekutu. Kamu jangan jadikan sekutu bagi Allah. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan kamu mengetahui. Jadi jangan menyekutukan Allah. Kalau kamu sudah diberikan rezeki oleh Allah, jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Sembahlah Allah saja, jangan menyembah yang lainnya, kata Allah. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menerangkan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 31 dan 32, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan siapakah yang memiliki, arti yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan yang mengeluarkan
mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur urusan ini, mereka akan katakan Allah. Tapi kenapa kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Demikianlah Allah adalah sebagai Rabb kamu, dan tidak ada sesudah yang hak itu kecuali kesesatan. Maka kemana kamu berpaling? Jadi kata Allah, kalau kamu sudah mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang memberikan segala macam, dan kalau manusia melihat dirinya sendiri, bahwa dia melihat tubuhnya sendiri, dia bisa melihat, mendengar, makan, minum, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dia menghirup oksigen, dan lain-lain, ini semua datangnya dari Allah. Kenapa manusia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya? Jadi Allah menegur kepada manusia. Dalam Al-Quran, kepada orang-orang yang sudah punya keluarga juga Allah menegur. Allah menegur. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menegur, Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah, menegur semua manusia, terutama yang sudah berkeluarga. Allah menegur, tidakkah kamu perhatikan mani yang kamu pancarkan, kata Allah. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang menciptakan mani itu ataukah kami, kata Allah. Jadi manusia cuma mampu meletakkan mani itu di rahim istrinya, tapi yang menciptakan adalah Allah. Kemudian di lanjutan ayat itu Allah menjelaskan lagi, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Dalam surah Al-Waqi'ah itu Allah lanjutkan lagi, tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum, apakah kamu yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan, kata Allah. Kemudian dilanjutkan lagi Allah, bagaimana kalau seandainya kami jadikan air itu semuanya asin, kata Allah. Siapa ya Tuhan yang lain yang akan memberikan air kepada kamu? Jadi Allah menegur manusia. Kalau bahasa manusia ini menggugat kepada manusia. Kenapa manusia tidak bersyukur dengan menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya? Dengan taat kepada Allah saja, tidak taat kepada yang lainnya. Ya, tunduk kepada Allah. Ini pengakuan. Kalau seandainya seorang itu beriman, pengakuan dia harus mengakui tentang adanya Allah. Yang kedua, mengakui tentang tauhid rububiyah. Yang ketiga, mengakui tentang tauhid uluhiyah. Artinya hanya Allah saja yang disembah, tidak menyembah yang lainnya. Kemudian yang keempat dari beriman kepada Allah ini, yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi kalau dia mengakui, kalau dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dia harus mengakui juga tentang nama-nama dan sifat Allah. Artinya penjelasan para ulama, mengakui atau beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, yaitu itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati 'ala al-wajhi al-la'iq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthil. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW dari nama-nama dan sifat Allah menurut cara yang sesuai, tanpa ada penyelewengan, tanpa ada penghapusan, tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah itu, dan tanpa menyerupakan. Jadi di sini yang dimaksudkan, maksudnya, jadi kalau seandainya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, maka kita harus menetapkan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menetapkan sebagaimana yang disebutkan oleh sunnah Rasulullah SAW, tanpa menyeleweng. Menyeleweng artinya menakwilkan. Jadi umpamanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mempunyai tangan, yadun, jangan diselewengkan artinya dengan makna kekuasaan. Atau Allah bersemayam di atas arsy, kita artikan betul Allah bersemayam. Tidak boleh kita artikan bahwa maksud bersemayam itu artinya menguasai. Ini tidak boleh. Ini namanya penyelewengan, tahrif namanya. Atau ta'til. Ta'til itu artinya menghapus sifat-sifat Allah. Jadi menyatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai nama. Ini pun sesat yang seperti ini. Wala taqyif. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Seperti disebutkan Allah bersemayam di atas arsy, maka tidak boleh kita menanya bersemayamnya Allah itu bagaimana. Atau umpamanya Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang akhir,
Orang menanyakan bagaimana turunnya Allah. Nah, ini tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimananya. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Wal kaif majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa soal istiwa bersemayam itu sudah diketahui, jelas dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian tentang bagaimananya kita tidak ketahui. Tentang beriman bahwasanya Allah bersemayam wajib hukumnya, dan menanyakan soal yang demikian merupakan perbuatan yang bid'ah. Jadi kata Imam Malik itu merupakan perbuatan yang bid'ah. Dan tidak boleh juga kita serupakan. Jadi Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan. Kita harus ingat bahwa tangan Allah, mata Allah, kaki Allah tidak sama dengan mata, tangan dan kaki makhluk, tidak sama. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad menyekutukan Allah tentang nama-namanya, mereka akan dibalas tentang apa yang mereka perbuat, kata Allah. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dalam surah An-Nahl ayat 60 Allah berfirman, bagi Allah perumpamaan yang tinggi di langit dan di bumi, Dia maha gagah dan maha bijaksana. Jadi disuruh oleh Allah bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi umpamanya seseorang ingin berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang hidup, Allah yang berdiri dengan sendiri, dengan rahmat Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Bereskan urusanku ya Allah semuanya, janganlah Engkau biarkan aku meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita berdoa dengan nama-nama Allah. Ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli. Jadi kita gunakan nama-nama Allah untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita harus mensucikan nama Allah dengan nama-nama yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa kita selewengkan, tanpa ditakwil, tanpa menanyakan tentang takyif. Kemudian juga tanpa kita ini menyerupakan dengan makhluk. Dan orang-orang yang melakukan demikian, artinya mentakwilkan sifat-sifat Allah, ini termasuk orang-orang yang sesat. Atau orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ini pun termasuk orang-orang yang sesat. Atau menafikan sifat-sifat Allah. Di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah ada dua kelompok yang sesat, dua kelompok besar yang sesat. Yang pertama Mu'attilah, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah tidak mempunyai sifat sama sekali. Kemudian yang kedua Musyabbihah, yaitu kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini dua kelompok yang sesat. Jadi dua kelompok yang terbesar. Ada juga yang lain yang memalingkan sifat-sifat Allah dengan arti-arti yang lain. Tapi dua kelompok besar disebutkan oleh para ulama, Al-Mu'attilah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah Musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat-sifat atau nama-nama Allah dengan sifat-sifat makhluk. Itu mereka samakan. Padahal Allah sudah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 11. Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini keyakinan seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah. Jadi kalau seandainya dia mengatakan dia beriman kepada Allah, ingat bahwa iman kepada Allah mengandung 4 unsur. Yang pertama, iman tentang adanya Allah, biwujudillah. Yang kedua, al-iman birububiyati, beriman bahwasanya Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan mengatur alam ini. Dan yang ketiga, al-iman biuluhiyati, beriman bahwasanya Allah satu-satu yang disembah. Dan yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian yang terakhir saya bawakan
bahwa kalau seandainya seorang sudah menyatakan yang demikian dan imannya betul-betul dia mengimani dengan hati yang yakin, kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan perbuatannya, maka iman yang seperti ini, iman yang sudah menetap dalam hati, ini akan membuahkan dengan buah yang baik sekali. Yang pertama yaitu tahqiq tauhidillah. Jadi orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dia menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Kemudian nama-nama Allah, dia mengakui nama-nama itu seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kemudian menyatakan sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akan terwujud tauhid kepada Allah, di mana orang itu tidak bergantung kepada siapapun juga. Dia hanya bergantung kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dan dia tidak menyembah, melainkan hanya Allah saja yang disembah. Ini buah dari tauhid. Orang yang sudah bertauhid, mengetahui dan memahami apa-apa yang sudah saya sampaikan dari ayat-ayat dan penjelasan Rasulullah SAW, maka dia akan mengharap kepada Allah saja, takut kepada Allah, dan hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah mengakui tentang adanya Allah, Allah yang memberikan segala macam kepada dia, maka akan timbul rasa mahabbah. Sebagai contoh saja, manusia, seseorang, kalau seandainya seseorang itu memberikan segala macam kepada kita, ada timbul rasa mahabbah kepada orang itu, karena orang itu sering banyak memberikan sesuatu kepada kita. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah contoh yang tinggi. Ini kepada manusia, manusia betul-betul berterima kasih kepada orang yang memberikan segala macam kepada dia. Lebih-lebih manusia mesti ingat bahwa segala macam itu pada hakikatnya bukan manusia yang memberikan, Allah. Jadi orang-orang kaya yang memberikan sesuatu kepada kita sebagai distributor aja, perantara. Pada hakikatnya Allah yang memberikan. Mestinya dia menyembah Allah, ta'atul mun'im, taat kepada orang yang memberikan itu. Kemudian timbul mahabbah, cintanya kepada Allah, dan mengagungkan Allah menurut sesuai dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Dan yang ketiga, buah yang ketiga dari orang yang beriman kepada Allah, yaitu terwujud ibadah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia mengakui bahwa Allah yang memberikan segala macam kepada dia, dia harus wujudkan tanda syukur dia kepada Allah, wujudkan dalam bentuk ketaatan. Taati perintah-perintah Allah yang sudah kita ketahui. Pada orang-orang yang awam tahu, dia apa yang diperintahkan oleh Allah sudah tahu. Lebih-lebih lagi orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah pernah tahu perintah-perintah Allah yang disampaikan dalam khutbah Jumat, dalam ceramah, dalam pengajian, dia berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Kemudian larangan-larangan Allah, wajtinabu ma nahaa anhu, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dia sudah tahu, maka dia berusaha menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau dia sudah menyatakan dirinya beriman, dia berusaha menjauhkan apa yang dilarang. Bagi orang-orang yang awam, dari apa yang sudah dilarang dia harus menjauhkan. Kalau dia beriman, mengaku dirinya sebagai mukmin, jauhkan seperti yang dilarang oleh Allah. Umpamanya berjudi, berzina, minum khamar, kemudian makan riba, makan harta anak yatim, kemudian perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah, dia berusaha menjauhkan. Kemudian juga bagi orang yang sudah ngaji, banyak yang dia ketahui dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian juga dari pengajian-pengajian, dari ceramah-ceramah yang sudah dia ketahui, dia berusaha bagaimana menjauhkan larangan-larangan Allah dari apa yang sudah disampaikan itu. Dan ini wujud atau buah daripada beriman kepada Allah SWT. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya simpulkan saja dari apa yang kita kaji dari rukun iman yang pertama ini, bahwa orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang pertama dia harus mengimani tentang adanya Allah. Al-iman biwujudillah. Jadi beriman kepada Allah yatadamman arba'ata umur, mengandung 4 unsur. Yang pertama, al-iman biwujudillah, dia harus mengakui tentang adanya Allah. Yang kedua, al-iman birububiyatih, beriman tentang rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi,
Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan yang ketiga, mengakui al-iman bi-uluhiyatih, beriman bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Dan yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, beriman kepada nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah yang baik, semua nama Allah lah baik semuanya, tidak ada satupun yang tidak baik, semua nama Allah baik. Dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini 4. Kalau seseorang mengakui bahwa dirinya beriman kepada Allah, 4 ini yang harus dia yakini. Dia beriman kepada Allah, yaitu tentang wujud Allah. Dan ini semua mengakui. Saya bawakan tentang masalah ini karena mungkin ada orang-orang yang ateis yang masih mengingkari tentang adanya Allah. Saya ingatkan bahwa yang seperti ini sedikit sekali, karena orang-orang musyrikin saja pada waktu ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah, menunjukkan bahwa mereka mengakui tentang adanya Allah, kemudian mengakui tentang Allah sebagai pencipta. Dan ingat bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang berkenaan tentang rububiyah Allah untuk mewujudkan tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Jadi kalau seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, iman itu tidak sempurna melainkan kalau dia mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Iman kepada Allah yaitu mengimani bahwa Allah satu-satunya yang disembah, yang lain adalah sesembahan yang batil. Kalau kaum muslimin mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai razik, tapi dia masih menyembah yang lainnya, keimanannya tidak sempurna, keimanannya tidak benar, bahkan imannya bisa batal. Dan ingat, para rasul mendakwahkan tauhid uluhiyah, bagaimana manusia ini menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah semuanya demikian, mengajak umatnya agar umat ini menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Itu iman yang sudah mantap, tauhid uluhiyah yang harus disampaikan kepada umat ini agar umat ini betul-betul mantap, betul-betul mengimani Allah saja yang disembah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah menyuruh untuk menyembah Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan kami telah utus sebelum kamu beberapa rasul, di antara mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, setiap umat kami telah utus seorang rasul. Setiap rasul menyatakan, hendaklah kalian menyembah Allah saja dan menjauhkan tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan di antara mereka ada yang mendapatkan kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah akibat yang jelek dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Setiap rasul yang diutus oleh Allah mendakwahkan dakwah tauhid, tauhid uluhiyah, agar umat ini menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Kemudian setelah itu harus didakwahkan tentang tauhid asma wa sifat, karena di kalangan kaum muslimin banyak terjadi perselisihan tentang masalah ini. Nah, kita berpegang kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, bahwa kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Kita tetapkan itu, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingat bahwasanya dalam masalah tauhid asma wa sifat ini ada dua kelompok besar yang sesat. Yang pertama, golongan Mu'attilah, yaitu mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mengingkari sebagiannya saja, karena mereka mengira dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah menyebabkan tasbih, penyerupaan. Ini pemahaman yang sesat, yang tidak benar. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah, golongan yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, tetapi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengira hal ini sesuai dengan nas-nas Al-Quran, karena Allah berbicara dengan hambanya. Pendapat ini pendapat yang salah dan pendapat yang sesat. Karena jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat.
Allah Sami', Allah Basir. Jadi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi dua kelompok yang sesat ini, pertama Mu'attilah yang mengingkari nama-nama Allah, dan yang kedua Musyabbihah, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini dua kelompok yang sesat. Jadi ingat, dalam masalah-masalah seperti ini kita berpegang kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berpegang teguh kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merendahkan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian juga menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam As-Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini saja yang perlu saya sampaikan. Dan ingat, kajian rukun iman ini kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita mengambil dari kitab Syarah Usulul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dengan saya mengambil keterangan-keterangan lain dari beberapa kitab dan hadis-hadis yang lain yang tidak termaktub dalam kitab ini, yang mudah-mudahan penjelasan ini, prinsip-prinsip dasar keimanan bermanfaat untuk kita. Dan dasar rukun iman ini ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman tentang rukun iman ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq. Jadi bukannya kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, kemudian beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabi. Kemudian dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, pada waktu Jibril bertanya tentang iman, Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Nabi bersabda, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada kadar yang baik dan beriman kepada kadar yang buruk. Jadi saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang perlu saya sampaikan dari rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah, dan insyaallah pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan rukun iman kepada malaikat. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika